Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Pratiwi, guru biologi SMK Aku Cinta Indonesia Metro. Saat ini saya sedang mengikuti program pendidikan profesi guru di Universitas Lampung. Mari ikuti kegiatan belajar mengajar saya di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas biologi bersama Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya, seperti biasa, supaya pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan lancar ya. Oke, sudah siap belajar semua ya? Sudah. Sebelumnya tolong diperiksa kanan kirinya apakah masih ada sampah? Tidak. Bersih. Oke. Who absent today? Ada yang nggak masuk hari ini? Iya. Ini sakit ya? Iya. Pesan ibu, kalian terus jaga kesehatan ya. Jadi jangan sampai telat makan, dan sekarang lagi banyak virus ya. Sekarang corona udah mulai merajalela lagi, jaga kesehatan. Apalagi sekarang musimnya mungkin Coba kalian simak videonya. Laut punya sistem pembersihan diri. Sebagian besar polusi yang mendarat di laut urai oleh mikroorganisme dalam air, tapi prosesnya sangat lama. Kapal tanker ini menabrak dan tenggelam. Sebagian muatannya bocor ke laut. Dalam upaya pembersihan biasanya dipasang barikade mengambang dan pengerahan kapal kecil untuk menyedot bocoran minyak dari permukaan. Tapi solusi ini jauh dari sempurna. Bakteri pemakan minyak tidak perlu diciptakan karena biasanya muncul di laut dimanapun ada kebocoran minyak. Bakteri memakan minyak, plankton makan bakterinya. Dengan begitu rantai makanan di laut berlanjut. Cara alami membersihkan bocoran minyak ini dalam waktu dekat akan digunakan dalam skala besar untuk membantu menangani bencana lingkungan. Berdasarkan video tadi, apa yang bisa kalian ceritakan? Coba ada yang mau menceritakan tentang video apa tadi itu? Ya, tentang bakteri yang membantu pengolahan apa? Ya, limbah minyak yang tumpah. Tumpahnya di mana? Di laut. Di laut. Ya, kalau tumpah minyak di dapur kan cuma sedikit, dilap pakai tisu selesai ya. Tapi kalau tumpahnya di laut, bayangkan ada, pernah lihat kapal kan? Ya, kapal itu kecil apa besar? Besar ya, karena apalagi kapal penumpang yang menampung banyak manusia, kemudian alat transportasi. Nah, ketika kapal itu karam ya, atau terjadi kecelakaan, atau bahkan dia di saat di laut pun itu mungkin akan terjadi tumpah minyak. Nah, jadi lautnya akan tercemar. Tidak semua minyaknya hilang, maka butuh bantuan mikroba. Dan mikrobanya adalah bakteri. Tolong dibacakan. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Quran Surat Sad ayat 27. Ya, maksudnya gimana? Apa yang diciptakan di bumi tidak sia-sia. Ya, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang sia-sia. Bahkan bakteri pun ya, bakteri yang ukurannya sangat kecil, ya itu ternyata ada fungsinya. Contohnya tadi apa? Untuk membantu kita ya menguraikan minyak yang terdapat di laut. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah
3 capaian ya. Setelah melakukan observasi dan mengkaji berbagai sumber, kalian diminta untuk bisa memerinci ciri dan sifat arka bakteri dengan tepat. Kemudian Ibu menggunakan 5 fase, 5 tahapan pembelajaran PBL ya, berbasis masalah ya. Di fase pertama ini orientasi peserta didik pada masalah, kemudian nanti kalian akan dibuat ya teknik penilaiannya, ada pretest dan post test, kemudian sikap kalian seperti biasa. Nah, silakan di scan dulu pretestnya. Sekarang silakan di scan barcode di hadapan kalian. Warga Desa Sungai Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, menyampaikan protes atas pembuangan limbah tahu yang mengganggu aktivitas masyarakat. Bau menyengat dari limbah tersebut rupanya juga mengganggu aktivitas belajar dari siswa Madrasah Ibtidaiyah Al-Nurul Huda. Yang dibuang secara sembarangan dan tidak dikelola oleh para pemiliknya gitu. Nah, tadi sudah ditemui oleh pihak dari pemerintah desa dan sudah ada ditemu bahwa untuk tindak lanjut sementara ini semua aktivitas pemilik tahu yang ada di desa Semen Kecamatan Pagu harus dihentikan sementara. Kemudian mengundang dinas lingkungan hidup dan beberapa stakeholder yang lain agar membuat dan mensosialisasikan untuk pembuatan limbah, itu pengolahan limbah dari tahu itu supaya tidak mengganggu dan tidak ada gesekan di antara masyarakat sesama warga di desa Semen seperti itu. Ya, dari video yang sudah kalian tonton tadi, sekarang kalian buat daftar pertanyaan-pertanyaan, kira-kira apa saja yang bisa kalian tanyakan berdasarkan video ini. Kevina, Apa fungsi bakteri pada limbah? apa fungsi bakteri pada limbah? Bagaimana cara mengolah limbah menggunakan bakteri? Bakteri apa yang berperan dalam pemanfaatan limbah tahu? Kita sudah dapat 3 pertanyaan. Yang pertama, apa fungsi bakteri pada limbah? Kemudian bagaimana cara mengolah limbah menggunakan bakteri? Selanjutnya, bakteri apa yang berperan dalam pemanfaatan limbah tahu? Ya, yang akan kita selesaikan pada hari ini adalah bagaimana peranan bakteri metanogen dalam pengolahan limbah. Ya, jadi nanti kalian akan berdiskusi dalam kelompok ya untuk menyelesaikan permasalahan bagaimana peranan bakteri metanogen dalam pengolahan limbah ya, dalam hal ini limbah tahu tadi ya. Berdasarkan hasil pretest kalian, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Kelompok yang pertama Farah, kemudian Puput, lalu Pina. Ya, sisanya kelompok 2. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Selanjutnya tahapan ini kalian akan berdiskusi ya. Mengolah limbah tahu menjadi biogas. Yang pertama ada limbah tahu. Lalu limbah tahu itu mencemar dan menimbulkan bau yang tak sedap. Selanjutnya ada bakteri metanogen yang menguraikan limbah tahu menjadi gas metanam. Selanjutnya bakteri yang bekerja dalam menguraikan tadi adalah Metanobacterium, Metanobacillus, Metanosaccharius, dan Metanococcus. Setelah bakteri-bakteri tadi bekerja,
menguraikan, dan menghasilkan biogas. Kegunaannya bisa untuk memakan. Bagaimana peranan bakteri metanogen dalam pengolahan limbah tahu organik seperti kotoran hewan, kotoran manusia, tumbuhan oleh bakteri penguraian metanogen pada sebuah biodigester? Sekitar 1-10 mikrometer hingga 15 mikrometer, bertahan di asam lingkungan air garam atau air kali. Ada beberapa yang bisa menahan tekanan lebih dari 200 atmosfer. Membran selnya tersusun atas lemak berupa ikatan arar dan unin isoprener yang bersifat anaerobik dan kemosintetik dengan dinding sel yang tidak Coba dievaluasi kira-kira solusi yang diberikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 itu bagaimana? Kelompok 2 tadi solusi yang diberikan oleh kelompok 1, pengolahan limbah tahunya dalam bentuk apa? Biogas. Kelompok 2, pengolahan limbah tahunya dalam bentuk biogas juga. Berarti sama ya. Oke, berarti solusi yang diberikan masing-masing kelompok sama-sama sesuai dengan masalahnya tidak sesuai ya. Kesimpulannya, yang pertama kesimpulannya, ciri-ciri Archaebacteria apa aja? Ukurannya 1 sampai 10 mikron. Kelihatan nggak oleh mata? Sangat kecil ya. Terus apa lagi ciri-cirinya selain ukuran? bertahan di tempat asal, Ya. kayak garam, Oke. Jadi Archaebacteria ini dia bertahan di suhu yang ekstrim, di suasana yang sangat asam, sangat basah, sangat asin ya. Strong banget ya Archaebacteria ini. Kemudian apa lagi ciri-cirinya? selnya tersusun atas lemak berupa ikatan Ya, tersusun atas lemak dan dia tidak memiliki peptidoglikan ya. Itu tadi ciri-cirinya. Kemudian peranannya ada 3 metanogen, ada 3 bakteri Archaebacteria ya. Berdasarkan habitatnya yaitu 1 metanogen, terus 2 termofilik, 3 halofilik. Nah, metanogen peranannya apa tadi yang sudah kalian kerjakan? berperan penting dalam nutrisi sebagai pemecah animum pencernaan. Ya, untuk menghasilkan gas metana. Nah, yang nantinya akan dibuat menjadi biogas. Biogasnya buat masak. Oke. Sekarang di-scan dan kerjakan refleksi hari ini. Nah, sekarang post-testnya 5 menit. Kita sudah selesai pembelajarannya hari ini. Gimana hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Walaupun ngantuk ya? Iya. Ya, terima kasih karena kalian sudah terus bersemangat ya. Jadi kita tuh nggak boleh berhenti bersemangat. Harus semangat aja terus. Jangan menyerah. Ditutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Karena kita jam terakhir, silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal Alamin. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang. Semoga selamat sampai tujuan.